Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priya Bersari dengan NIM F100210318. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang proyek warga negara. Saya membuat mini e-book yang berjudul Realita Kenakalan Remaja. Ini adalah cover yang saya buat. Halaman selanjutnya yaitu berisi daftar isi dalam buku ini. Yang pertama ada pengertian kenakalan remaja, contoh kenakalan remaja, faktor penyebab dari kenakalan remaja, dampak adanya kenakalan remaja, dan juga cara mencegah terjadinya kenakalan remaja. Halaman selanjutnya yaitu menjelaskan tentang pengertian kenakalan remaja. Pengertian remaja sendiri menurut Sentrok tahun 2003 bahwa remaja atau adolescence diartikan sebagai masa perkembangan transisi antara masa anak-anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan juga sosioemosional. Selanjutnya, kenakalan remaja sendiri menurut Sumiati tahun 2009 mendefinisikan kenakalan remaja adalah suatu perilaku yang dilakukan oleh remaja dengan mengabaikan nilai-nilai sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma dan hukum-hukum yang dilakukan oleh remaja. Perilaku ini dapat merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya yaitu contoh-contoh dari kenakalan remaja. Sebenarnya kenakalan remaja ini contohnya sangat banyak, namun dalam pembahasan kali ini saya memberikan 5 contoh. Yang pertama yaitu berkelahi dan tawuran, yang kedua ada minum minuman keras, narkoba, merokok, dan yang ketiga adalah free sex, yang keempat balapan liar, yang kelima melihat video porno. Karena menurut saya 5 hal ini adalah paling sering dilakukan atau terjadi dalam masyarakat dan juga memiliki dampak psikologis maupun fisiologis yang berbahaya bagi anak-anak remaja. Yang selanjutnya yaitu faktor terjadinya kenakalan remaja. Menurut Gunarsa tahun 2004, faktor terjadinya kenakalan remaja ini dibagi jadi 3 faktor. Ada faktor pribadi, keluarga, dan juga lingkungan. Untuk faktor pribadi, itu setiap anak memiliki kepribadian khusus dan keadaan khusus pada anak ini dapat menjadi sumber munculnya perilaku menyimpang, yaitu sifat dasar pada anak melalui proses perkembangan dari lingkungannya. Gitu. Jadi mungkin anak satu dengan anak yang lainnya bakal berbeda karena bersumber dari perilakunya sendiri. Dan yang kedua adalah faktor keluarga, di mana keluarga ini adalah sumber inti yang akan berhubungan terus-menerus dengan anak, yang memberikan rangsangan informasi melalui komunikasi antara orang tua dengan anak, hubungan antara pribadi dalam keluarga yang meliputi hubungan antar saudara, yang menjadi salah satu faktor penting terhadap munculnya perilaku anak yang tergolong mungkin nakal. Selanjutnya yang ketiga adalah pengaruh faktor lingkungan. Perubahan dalam masyarakat ini memunculkan ketidakserasian yang berdampak pada sifat dan lingkungan pergaulan. Perubahan zaman dan arus informasi yang tidak terkontrol akan membuat seseorang mudah terpengaruh, serta lingkungan yang negatif akan menjerumuskan anak pada perilaku yang menyimpang. Selanjutnya yaitu dampak terjadinya kenakalan remaja. Tentunya tadi ada faktor terjadinya, tentu bakal ada dampak yang dihasilkan dari jika kenakalan remaja ini terjadi. Dibagi menjadi 3 kembali, yaitu ada pribadi, keluarga, dan juga lingkungan. Untuk pribadi sendiri, kenakalan remaja ini dilakukan dampaknya itu bagi fisik anak sendiri, yaitu seringnya terserangan berbagai penyakit karena gaya hidup yang tidak teratur atau mungkin karena free sex. Yang selanjutnya yaitu sedangkan dalam segi mental, maka pelaku-pelaku kenakalan remaja tersebut akan mengantarnya kepada mental-mental yang lembek, berpikirnya tidak stabil, dan kepribadiannya akan terus menyimpang dari segi moral, dan endingnya akan menyalahi aturan etika dan juga estetika. Yang kedua yaitu keluarga. Keluarga akan berakibat terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga, komunikasi antara orang tua dan anak akan terputus, dan tentunya hal ini sangat tidak baik, sehingga menghabiskan waktu
waktunya bersama teman-temannya untuk minum minuman keras, mengkonsumsi narkoba dan narkotika. Hal ini menyebabkan keluarga yang memiliki anak tersebut malu dan juga kecewa, di mana hal itu merupakan di mana sang anak melakukan hal itu biasanya karena untuk melampiaskan rasa kecewanya terhadap apa yang terjadi dalam hidupnya. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Di masyarakat sendiri menganggap remaja yang sering membuat keonaran, mabuk-mabukan ataupun mengganggu ketentraman masyarakat. Mereka dianggap remaja memiliki moral rusak dan pandangan masyarakat tentang sikap remaja tersebut akan jelek dan tidak untuk merubah semuanya menjadi normal kembali, membutuhkan waktu yang lama dan juga hati yang ikhlas. Selanjutnya adalah cara mencegah terjadinya kenakalan remaja. Untuk mencegah kenakalan remaja ini ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan. Ada tindakan preventif, yaitu tindakan sebelum atau mengantisipasi terjadinya kenakalan remaja. Ada juga tindakan represif di mana kenakalan remaja itu terjadi atau sedang dilakukan. Dan yang ketiga adalah tindakan kuratif di mana kenakalan remaja tersebut sudah terlanjur untuk dilakukan, seperti itu. Nah, tindakan preventif sendiri itu kita dapat melakukan mencegah terjadinya kenakalan remaja dengan cara menguatkan sikap mental remaja supaya mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Tentunya hal ini sangat berkesinambungan dengan psikologis seorang remaja gitu. Dan yang kedua adalah memberikan pendidikan bukan hanya dalam menambahkan pengetahuan dan keterampilan, melainkan pendidikan mengenai mental dan pribadi melalui pengajaran agama, budi pekerti, dan juga etika. Yang selanjutnya adalah menyediakan sarana-sarana dan menciptakan suasana yang optimal demi perkembangan pribadi seorang remaja. Yang selanjutnya memberikan wejangan secara umum dengan harapan dapat bermanfaat. Dan yang terakhir memperkuat motivasi atau dorongan untuk berbuat baik. Nah, selanjutnya adalah tindakan represif. Tindakan represif ini usaha untuk menindaklanjuti pelanggaran norma-norma sosial dan moral dapat dilakukan dengan mengadakan hukum terhadap setiap perubahan pelanggaran dengan adanya sanksi tegas pelaku kenakalan remaja tersebut. Sehingga diharapkan agar nantinya si pelaku tersebut jera dan tidak berbuat menyimpang lagi. Oleh karena itu, tindak lanjut harus ditegaskan melalui pidana atau hukuman secara langsung bagi yang melakukan kriminalitas tanpa memandang bulu. Yang terakhir adalah tindakan kuratif, di mana tindakan ini dilakukan setelah tindakan pencegahan lainnya dilaksanakan dan dianggap perlu mengubah tingkah laku pelanggar remaja itu dengan memberikan pendidikan. Pendidikan itu diulangi melalui pendidikan pembinaan secara khusus yang sering ditangani oleh suatu lembaga khusus maupun perorangan yang ahli dalam bidang ini. Seperti contohnya adalah rehabilitasi dalam anak dan juga mungkin psikologisnya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kurang dan juga salah katanya. Semoga ilmu dan juga informasi yang saya berikan dalam mini ebook kali ini semoga bermanfaat bagi kita semua, dan juga semoga kita dapat mengambil makna dan juga kita terus untuk mengajak orang-orang di sekitar kita agar berbuat baik, karena hal ini sejalan dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila, terutama pada sila kedua, dan juga melihat kondisi fenomena terjadinya kenakalan remaja ini dalam pandangan psikologi sendiri tentunya sangat memprihatinkan gitu, karena dalam psikologis bahwa seseorang melakukan sesuatu itu tidak serta-merta mereka melakukan, mesti ada alasan di balik seseorang melakukan sesuatu tersebut. Semoga kita terus dikuatkan, semoga kita terus untuk berbuat baik. Mungkin ini yang saya dapat sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.